Masih 40-an ya? 48. Mbak Ata kasih tahu teman-temannya segera Ata. Nih Ibu udah sengaja terlambat masuk nih. Masih juga ada yang terlambat masuk. Di Island nggak segini ya. Di Island yang isi 59. Di Zoom 47. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini ada beberapa obat-obat yang perlu diberikan informasi, terutama mungkin ketika saudara memberikan informasi obat ini, pilihlah obat yang memang ada titik kritisnya. Titik kritisnya maksudnya di sini obat yang memang ada banyak problemnya. Ya. Contoh obat-obat antikonvulsan, karbamazepin, phenytoin, luminal ya, yang pada umumnya ini memiliki indeks terapi sempit ya. Nah, sehingga obat-obat yang memiliki indeks terapi sempit ini apa permasalahannya? Ada yang tahu? Kenapa dia perlu diberikan informasi? Atau apa masalah? Ya, siapa yang mau jawab? Kasih. Ingin menjawab Bu, karena kalau misalkan dia makainya lebih sedikit, dia bakalan toksik. Kalau kurang sedikit, dia kurang efektif gitu Bu. Ya, jadi dia tergantung dengan kadarnya di dalam darah ya, atau konsentrasinya di dalam darah ya. Jadi kalau dia berlebih sedikit, maka dia akan mengakibatkan efek toksik. Kalau dia kurang, maka dia nggak akan mencapai minimum efektifnya ya. Nah, jadi di sini obat-obat tersebut ya tidak hanya karbamazepin, phenytoin, luminal ya, tapi obat-obat yang lain ya, apa namanya, golongan obat yang lain, kelas terapi yang lain yang memang bersifat indeks terapi sempit itu sebaiknya diberikan informasi. Nah, apa ininya informasinya? Adalah ADR-nya atau adverse drug reaction-nya ya. Dia bisa mengakibatkan ngantuk ya, sehingga tidak boleh, ngantuknya ini bukan seperti saudara minum CTM ya. Bukan seperti saudara minum obat apa ya, biasanya kalau di dalam obat-obat bebas itu kan CTM ya, yang bebas terbatas itu CTM isinya. Bukan, efek ngantuknya bukan seperti itu, tapi memang ngantuknya memang tidak tertahankan. Ya, jadi tidak bisa ditahan ya. Karena kalau CTM itu masih bisa ditahan. Ya, contoh misalnya kalau anak ibu dikasih CTM itu dia masih belum belum tertidur dia. Masih bisa dia lawan efek ngantuknya. Ya, artinya efek ngantuknya itu masih bisa dilawan. Tapi kalau misalnya obat-obat antikonvulsan ini memang sedasinya lebih tinggi ya. Karena apa? Karena dia memang melewati sawar darah otak ya, sehingga efek sedasinya cukup tinggi sehingga nggak susah untuk dilawan rasa kantuknya ini ya. Jadi kalau mengendarai mobil atau mengendarai motor, maka sebaiknya apa namanya, berhenti ya, hindari dulu. Karena apa? Karena efeknya berbahaya ya. Contohnya ya yang lagi booming sekarang ya, apa, kecelakaan artis ya, yang pasangan artis Vanessa Angel sama suaminya ya. Karena apa? Karena dicurigai ya supirnya mengantuk. Nah, mengantuk ini mungkin bisa saja memang karena jam kerjanya yang terlalu berat ya, sehingga dia ngantuk ketika bawa mobil, atau juga mungkin apa, dia habis mengkonsumsi obat apa gitu ya, sehingga dia mengantuk. Nah, ini yang kita takutkan ya, dengan mengendarai motor ketika kondisi mengantuk itu ada-ada aja akibatnya. Bahkan bisa mengakibatkan menghilangkan nyawa seseorang. Ya, jadi sebaiknya itu dihindari. Kemudian jika terlambat ya mengkonsumsi obat antikonvulsan ini,
misalnya dia terlambat minum 1 dosis, maka segera minum setelah ingat, ya. Ketika kita ingat kita minum, tapi nggak boleh digandakan dosisnya. Ya, artinya tadi pagi lupa minum obat. Baru jam siang ini ingat, ya udah minum obat siang sama obat pagi. Tidak ya, jadi kita tetap mengkonsumsi obat ketika kita ingat langsung minum 1 dosis ya. Jadi jangan digandakan dosisnya jadi sehingga tidak overdosis ya. Kemudian gimana lagi selanjutnya? Ya, kan harusnya minum obatnya pagi. Misal harusnya minumnya jam 6. Saudara baru ingat jam 9 baru minum obat. Nah, kalau dari jam 6 nanti ada lagi harusnya jam 1 atau jam 2 saudara minum obat. Tapi baru jam 9 tadi minum obat. Maka saudara bikin lagi rentang yang baru. Ya, interval yang baru. Kan interval yang lama yang dipakai lagi ya, jadi yang baru. Kemudian contoh lagi obat antidepresan ya, amitriptilin. Nah, obat ini diminum pagi hari ya supaya atau untuk menghindari insomnia ya, gangguan tidur, gangguan sulit tidur. Penghentiannya juga harus bertahap-tahap ya supaya tidak timbul relapse. Ya, kemudian urin itu akan mengakibatkan urin menjadi warna biru kehijauan. Ya, jadi ini kalau misalnya berkaitan dengan warna urin, contoh tidak hanya amitriptilin ya, ada lagi contoh obat TB, rifampicin ya. Nah, rifampicin itu kan mengakibatkan salah satu reaksinya yaitu urin menjadi warna merah. Ya, jadi nanti kalau kita tidak kasih informasi bahwa Bapak Ibu setelah minum rifampicin ini nanti urinnya akan berwarna merah ya. Nah, pasien tidak kaget ya. Tapi kalau seandainya nggak dapat informasi itu, pasiennya jadi kaget, dikira urinnya berdarah. Ya, padahal itu adalah berwarna merah itu adalah reaksi dari proses reaksi metabolisme yang terjadi dari senyawa rifampicin tadi mengakibatkan warnanya menjadi warna merah ya. Nah, jadi harus hati-hati saudara, dan informasi ini harus diberikan kepada pasien. Nah, kalau urin biru kehijauan, nah ini juga akan mengakibatkan kecurigaan ya. Jangan-jangan ginjalnya rusak lagi. Jangan-jangan ini begini ya, sehingga atau uretranya ada gangguan lagi ya. Jadi kita harus memberikan informasi bahwa efek sampingnya adalah urin menjadi biru kehijauan ya dalam penggunaan obat amitriptilin. Kemudian efek analgetik ya, dari obat-obat analgetik yang biasa digunakan ada ibuprofen ya, ada paracetamol. Nah, tapi di sini analgetik yang dimaksud itu adalah ibuprofen ya, yang dapat diminum bersamaan untuk bersama makanan ya, dapat diminum bersama makanan untuk meminimalkan terjadinya gangguan lambung. Nah, jadi di sini saudara harus perhatikan ya penggunaan obat. Ada yang bersamaan makanan, ada yang setelah makan, ada yang sebelum makan, ya. Ada yang pada saat lambung kosong. Ya. Nah, jadi hal-hal istilah ini yang harus saudara pahami terlebih dahulu, dudukkan dulu. Kenapa obat itu diminum bersamaan dengan makanan? Ada yang tahu kenapa? Atau kenapa nggak setelah makan? Ada yang tahu? Nah, ya jadi tergantung lagi dari sifat zat aktif dari obat tersebut. Ya, kalau makanan ini kan ada kandungan karbohidratnya, ada kandungan proteinnya, ada kandungan lemaknya, ya. Yang mana kandungan dari makanan kita ini itu diperlukan oleh si zat aktif obat ini dalam proses penguraiannya, ya, proses apakah itu proses penghancurannya, apakah itu proses
kelarutannya, ya, apakah itu proses penyerapannya nantinya. Nah, itu juga akan berpengaruh. Ada obat-obat yang proses penyerapannya bagus jika ada karbohidrat misalnya. Ada obat yang penyerapannya tidak bagus jika tidak menggunakan tidak ada makanan di dalam lambungnya, ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini harus kita pahami. Mana anti diare? Ya, anti diare. Anti diare di sini adalah obat-obat yang memang digunakan untuk ini ya, diare ringan ya. Contohnya atalpugid, kaolin, dan norit. Nah, ini adalah untuk penyerap norit ya, untuk penyerap racun, atalpugid dan kaolin untuk melunakkan feses ya, atau melembekkan feses ya. Nah, jadi di sini kerjanya ibaratnya adalah itu kerjanya lokal, artinya tidak ada berkaitan dengan kerjanya hanya di feses ya, bukan kaitannya di ususkah itu dia ya, atau di lambung dan segala macam ya. Jadi obat anti diare ini dosis pertama kali dipakai itu adalah dosis 2 kali sehari ya. Pertama kali pakai itu 2 tablet, langsung 2 tablet. Ya, kalau saudara lihat itu obat Antrostop atau apa lagi Diatap ya, itu harus mengkonsumsinya 2 kali sehari. 2 kali sehari. 2 tablet langsung di awal ya. Nah, maksimumnya ada ya, maksimumnya itu ada jumlahnya ya. Ada kalau nggak salah Ibu ada yang jumlahnya 6 tablet untuk anak-anak, ada yang jumlahnya 12 tablet untuk dewasa ya, tergantung dari dosisnya. Jadi jangan sampai saudara lupa memberikan informasi ini kepada pasien sehingga kok diarinya nggak sembuh-sembuh ya, diarinya nggak berhenti-berhenti, padahal karena lupa di awal dengan dosis awalnya itu 2 tablet ya, selanjutnya baru di selama setiap pemberian itu adalah 1 tablet. Kemudian pencahar lagi ya, pencahar untuk laksansia ya atau laksatif itu diminum 2 tablet pada malam hari menjelang tidur. Nah, ini juga sama ya. Kalau tadi diare, anti diare untuk mengentalkan feses, kalau pencahar ya itu untuk melunakkan feses ya. Jadi pencahar ini diminum 2 tablet pada malam hari menjelang tidur. Kemudian apalagi ulcus pepticum. Nah, tukak lambung ya, tukak lambung. Ini jangan diberikan pada ibu hamil karena akan menyebabkan keguguran. Nah, contoh obat tukak lambung itu obat Sitotek. Ya, nah ini obat yang paling sering disalahgunakan pasangan muda ya, untuk menggugurkan kandungan. Kalau ada yang hamil di luar nikah, menggugurkan kandungan. Nah, mereka menggunakan Sitotek ini. Nah, ini adalah obat yang perlu dikawal. Ya, karena apa? Karena dia cuma obat untuk lambung aja, kok perlu dikawal dia? Ya, karena ada salah satu efek sampingnya. Ya, apa itu efek sampingnya? Apa sih? Keguguran. Kenapa bisa keguguran? Nggak tahu. Kenapa bisa keguguran? Ya, kasih. Kenapa? Masih belum tahu, Bu. Nah, ya, kita tahu bahwa Sitotek ini dapat mengakibatkan keguguran. Nah, salah satu efek sampingnya adalah mengakibatkan terjadinya kontraksi uterus. Ya, kalau kontraksi uterus, maka inilah yang mengakibatkan terjadinya keguguran. Ya. Nah, kemudian ada lagi obat furosemid. Nah, furosemid ini adalah obat boros kalium ya, diuretik. Nah, kalau spironolakton kan dia hemat kalium ya tadi. Nah, obat-obat tapi dia kedua-duanya masih tergolong obat diuretik. Ya, dengan obat diuretik lainnya harus hati-hati kalau kita berikan pada malam hari.
Karena apa? Karena efeknya diuresis ya, jadi nanti akan mengganggu tidur, waktu tidur ya, karena tiap sebentar ke kamar mandi. Kemudian ada lagi obat-obat hormon tiroid ya, obat-obat hormon, contohnya hormon tiroid yang mana dia diminum pagi hari sebelum sarapan. Karena apa? Karena dia dapat membantu metabolisme sel, ya, organ, pembentukan energi, protein, lemak, karbohidrat, juga hormon pertumbuhan pada anak-anak ya. Jadi penggunaan obat hormon tiroid ini juga harus diperhatikan. Sebaiknya diminum pagi hari ya. Karena dia membantu proses regenerasi ya atau metabolisme dari sel-sel. Kemudian tiroid ini juga untuk hormon pertumbuhan. Jadi kalau misalnya saudara melihat ada bayi atau anak yang masih di bawah 1 tahun, mungkin berat badannya di bawah normal atau mungkin posturnya di bawah normal, ya, mungkin ukuran badannya itu tidak seperti anak normal lainnya, maka harus dicurigai ada gangguan tiroid atau tidak. Maka diceklah TSH-nya, ya. Karena apa? Karena kalau misalnya kurang, ya, nah inilah yang mengakibatkan dia kecil tadi, ya, karena hormon pertumbuhannya juga berkurang. Selain dari hormon pertumbuhan itu ada, ya, tapi juga ini juga obat-obat ini juga harus diperhatikan. Kemudian ada lagi captopril. Ya, captopril obat anti hipertensi yang diminum pada saat perut kosong atau ada juga 4 jam setelah makan. Jadi di saat perut kosong ini apa? Sebaiknya perut kosong ini bisa sebelum kita makan, bisa 4 jam setelah kita makan. Ya, jadi 4 jam setelah kita makan itu tuh lambung sudah mulai kosong. Ya, kosong. 2 jam itu makanan di lambung itu sudah mulai keluar. 4 jam kondisi lambung kosong. Ya. Nah, jadi ini harus kita perhatikan. Kemudian apalagi efek sampingnya yaitu batuk keringnya ini juga harus kita informasikan. Kemudian obat antasid ya, obat untuk menetralisir asam lambung. Ini minum 1 jam sebelum dan sesudah makan. Tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan obat-obat antibiotik ya, karena antasida ini mengandung apa? Anissa Zainuddin. Kurang tahu, Bu. Nah, antasida apa rumusnya? Nurul Fadila. Magnesium hidroksida. Apa? Ulang lagi. MgOH. MgOH lagi. OH juga ada. Berarti ada kandungan apa di dalamnya? Basa kue. Basa, selain itu apa lagi? Logam. Logam. Ada unsur logamnya. Ya, jadi penggunaan antasida ini harus hati-hati karena dia banyak interaksinya. Selain banyak interaksi, dia juga bisa mengakibatkan terganggu proses penyerapan. Ya, jadi sebaiknya kalau ada obat yang mengandung antasida itu diminum 1 jam sebelum atau sesudah makan ya, dan tidak dapat diberikan bersamaan dengan antibiotik. Kenapa tidak bisa diberikan pada antibiotik? Ya, dengan antibiotik ini kan hipersensitivitasnya tinggi ya, antibiotik. Nah, apalagi kalau dikombinasi dengan obat-obat logam lainnya, ya, obat-obat antasida itu kan kandungannya mengandung logam, sehingga antibiotik ini juga harus diperhatikan. Kemudian banyak lagi obatnya ya, ada rifampicin, ya, tadi urin yang diwarna merah, ada obat isoniazid, ya, ada efek
dari penggunaan isoniazid ini ada apa efeknya, efek sampingnya, sehingga harus dikasih vitamin B6. Ada yang tahu kenapa pada pasien TB yang mendapatkan isoniazid ya harus pasti dia dapat temennya wajib ada vitamin B6. Mual muntah, Bu. Selain itu, selain mual muntah apa? Bentar ya Ibu. Merubah posisi dulu. Ya, jadi apa efek sampingnya lagi? Penggunaan isoniazid. Kesemutan, Bu. Nah, apa itu kalau kesemutan? Apa itu kalau kita kesemutan? Artinya apa? Ada gangguan. Gangguan apa istilahnya? Neuritis. Neuritis apa? Yang tahu? Kasih. Terima kasih. Kasih asisten Ibu. Ditanya kasih tarik. Belum tahu, Bu. Mana nih? Asisten. Neuritis apa? Kalau kita kesemutan itu di bagian mana? Kesemutannya biasanya bagian mana? Tangan, kaki, kepala, hidung, mulut. Kaki, Bu. Nah, tangan kaki. Berarti tangan kaki itu bagian apa namanya? Apa bagian apa? Perifer, Bu. Nah, perifer. Jadi neuritis perifer ya, ada syaraf-syaraf tepi ya yang dapat mengakibatkan itulah gangguan tadi ya, mengakibatkan gangguan pada neuritis perifer sehingga itu terjadi kesemutan ya. Oke. Kemudian ada lagi asam mefenamat. Nah, asam mefenamat ini udah pada tahu nih semua ya. Apalagi yang langganan sakit haid bulanan sering mengkonsumsi asam mefenamat itu juga harus hati-hati ya, jangan terlalu sering. Apa asam mefenamat ini? Kenapa dia harus diminum sesudah makan? Apalagi ya, Maulidia. Gimana Maulidia asam mefenamat? Ini baru beberapa ya obat-obat yang Ibu sebutkan ya. Belum nanti di ujian bakalan keluar lagi berbagai variasi obat yang lainnya. Kita sebagai seorang farmasi, sebagai seorang apoteker, sudah selayaknya kita itu adalah kamus obat. Ya, jadi semua obat itu harus tahu, harus paham. At least kita tahu secara garis besarnya saja. Ya. Asam mefenamat bagaimana? Kasih? Dapat merusak lambung, Bu. Merusak mukus. Kenapa bisa merusak lambung? NSAID. NSAID. Masih ingat skema atau mekanisme kerja dari NSAID itu? Izin menjawab, Bu. Nah, ya Novia. Nah, jadi NSAID itu sendiri kan kerjanya untuk menghambat hormon prostaglandin itu, Bu. Nah, jadi prostaglandin ini juga berfungsi untuk produksi mukosa pada lambung gitu, Bu. Jadi karena itunya dihambat, jadi mukosa lambungnya juga jadi tidak diproduksi. Nah, ya, jadi karena dia menghambat prostaglandin ya, sehingga si proteksi lambung ya, mukosa lambung juga tidak
tidak diproduksi juga ya, sehingga ini akibatnya mengikis asam dinding lambung tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan bukan kerusakan perih ya, lambung jadi perih. Kalau dibiarkan lama-lama bisa mengakibatkan terjadinya tuka lambung ya. Oke, kemudian ada lagi obat-obat antibiotik ya. Nah, antibiotik ini semua antibiotik bisa dikatakan semua antibiotik itu tidak bisa diberikan ya bersamaan dengan susu. Kenapa? Karena di susu itu ada kandungan apa? Kalsium. Kalsium itu termasuk apa? Siapa yang jawab tadi? Fitri ya. Gimana Fitri tadi? Masih mood? Termasuk logam, Mbak. Nah, dia termasuk logam ya. Nah, unsur logam sehingga dia bisa mengakibatkan membentuk ikatan kompleks ya. Jadi kalau udah membentuk ikatan kompleks kan nggak bisa dipecah lagi ya, nggak bisa diubah lagi, sehingga ini yang kita takutkan ya. Jadi antibiotik tidak bisa kita konsumsi bersama dengan susu. Kemudian apalagi metronidazol. Ya, metronidazol efek sampingnya bisa mengakibatkan mulutnya jadi kering, urin jadi berwarna gelap ya. Nah, kemudian obat GG atau gliserir guaiacolat, obat batuk ya. Nah, ini juga tidak boleh kita gunakan lebih dari 7 hari ya. Nah, kemudian ada obat nifedipin. Nifedipin untuk hipertensi ya. Nah, nifedipin ini kalau telah makan obat ini selama beberapa minggu, nah jangan dihentikan secara mendadak, maka harus ditapering off atau ditapering down ya. Apa itu? Ya, jadi nifedipin ini jika telah makan obat ini jangan dihentikan secara mendadak. Nah, biasanya penggunaan nifedipin ini jarang juga ya kalau diberikan untuk pasien hipertensi ya, karena menghentikan pasien obat-obat hipertensi ini juga tidak boleh secara drastis kita turunkan ya. Nah, jadi nifedipin ini biasa dipakai pada ini melahirkan ya, kalau ada kontraksi atau mengalami apa istilahnya kalau tekanan darah naik itu pada eklamsi ya, nah bisa dipakai nifedipin. Ya, kalau untuk pasien hipertensinya sendiri banyaknya menggunakan amlodipin ya. Oke, apa lagi ya? Nih, ada lagi obat ISDN ya, isosorbit dinitrat, obat untuk jantung ya, untuk vasodilator. Nah, obatnya ditaruh di bawah lidah ya, karena di bawah lidah kita itu sudah ada pembuluh darah ya, sehingga dia cepat berpenetrasinya, menyerangnya ke dalam pembuluh darah, dan pembuluh darah tersebut langsung ke jantung ya. Nah, makanya efeknya cepat kalau kita taruh di bawah lidah. Kemudian amoksisilin dan ampicillin. Nah, ini golongan ampicillin ya. Amoksisilin ampicillin ini jika diare berkelanjutan dapat hubungi dokter. Artinya salah satu efek samping penggunaan obat amoksisilin atau ampicillin ya, ini juga mengakibatkan terjadinya diare. Kemudian obat digoxin. Ya, digoxin itu adalah obat untuk jantung ya, obat dari Digitalis. Nah, nama herbalnya. Nah, digoxin ini obatnya harus dimakan tepat waktu karena dia juga bersifatnya indeks terapi sempit. Nah, ini juga harus hati-hati penggunaannya. Kemudian ada diltiazem. Diltiazem obat hipertensi juga ya.
Nah, jangan dimakan bersamaan makanan ya, atau makan bersama makanan artinya penyerapannya bagus kalau ada karbohidrat, kalau ada protein ya. Kemudian jangan dihentikan secara tiba-tiba. Ini kembali lagi nanti tekanan darahnya bisa saja naik lagi ke atas ya, atau tekanan darahnya nggak stabil jadinya. Kemudian ferrosulfat. Ya, ferro berarti ada tablet zat besi. Nah, silakan saudara perhatikan kalau habis dapat vitamin zat besi di puskesmas kan itu banyak ya obat zat besi itu atau sulfat ferrosus itu kalau kita habis transfusi darah ya, atau kita donor darah dikasih sulfat ferrosus. Nah, hati-hati bisa jadi mengakibatkan warna tinja menjadi warna hitam. Artinya itu bukan terjadi pendarahan. Kemudian STM juga bisa mengakibatkan mulut jadi kering, asam mefenamat, dexamethasone ini yang harus diminum setelah makan. Kemudian cara pakai dari obat ini, baik ada cara pakai obat-obat yang khusus, contohnya obat-obat suppositoria, tetes hidung, ya itu juga cara yang spesifik ya, tetes telinga, salep mata dan lain-lain. Jadi ini harus saudara pelajari atau pahami. Ini tugas ini aja ya, pribadi aja yang tidak perlu saudara kumpul. Mau cari silakan, nggak dicari ya saudara juga yang melakukan rugi ya. Obat-obat apa saja yang banyak interaksinya dengan antasida, kemudian bagaimana ininya cara minumnya, kalau dia berinteraksi tapi dia tetap diberikan, gimana cara kita minumnya. Kemudian obat-obat yang harus kita minum banyak sama obat yang harus diminum dengan banyak air. Ya, artinya ketika kita minum obat itu kan jangan diminum seteguk, udah selesai. Ya, jadi harus banyak mengkonsumsi air. Apa aja itu obat-obatnya. Kemudian yang tidak boleh dihentikan secara tiba-tiba. Tadi yang ada Ibu jelaskan tadi, bisa saja mengakibatkan terjadinya relapse atau kekambuhan yang lebih berat. Kemudian obat yang sebaiknya diminum pagi hari, obat yang sebaiknya diminum malam hari, itu bisa kita ingat, kita kumpulkan data tersebut, sehingga data-data itu bisa kita gunakan nantinya ketika di dunia kerja. Mana obat yang nggak akan interaksi, kemungkinan besar interaksi dengan teh, kopi, coklat, ya gula, nah itu kan makanan sehari-hari yang kalian suka ya. Kemudian tidak boleh mengkonsumsi alkohol selama minum obat, itu juga harus kita informasikan. Ada yang tidak boleh mengkonsumsi alkohol selama minum obat, tidak boleh merokok, obat yang dapat mengurangi sorry, sepertinya Ibu tadi terlempar ya. Oke, sekarang udah terdengar suara Ibu? Sudah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Ya, mana obat-obat yang stabilitasnya akan terganggu, maka sebaiknya harus disimpan di dalam kulkas. Ya, obat-obat yang biasanya obat-obat yang direkonstitusi atau sirup kering ya, yang udah ditambahkan dengan air. Kemudian obat yang harus dilarutkan dahulu dengan air. Apa aja obat yang harus dilarutkan dengan air?
Ini ada kasus, mungkin bisa saudara baca saja nanti di materi ya. Ini juga ya artinya ya seputar informasi lah ya, apa yang berkaitan dengan informasi obat. Kayak ini ada urinnya jadi warna merah, berarti dia ada mengkonsumsi kemungkinan rifampicin ya, atau ada obat yang mengakibatkan jantungnya jadi melemah mungkin ya, atau lebih ada yang pingsan atau yang batuk habis mengkonsumsi obat, maka segera dilaporkan. Oke, kalau untuk materi kayaknya udah cukup ya, banyak informasi-informasi yang Ibu berikan. Ini kasus bisa saudara baca sendiri. Ini untuk materi nanti akan Ibu upload di Island ya. Sebelum waktu kita habis, ini masih ada beberapa waktu lagi. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, ada yang ditanyakan. Nah, ada yang mau tanya tentang tugas nggak? Nanti ada lagi yang japri Ibu. Karena kemarin banyak yang japri Ibu, akhirnya nggak Ibu balas. Karena di kelas sudah Ibu tanyakan, ada yang mau tanyakan tentang tugas. Nah, nggak ada yang nanya. Ya, nanti ujung-ujungnya japri. Ya, jadi tugas saudara, saudara bikin video, ya, saudara upload di Instagram dan tag nama Ibu, ya. Terserah videonya dalam bentuk apa. Ya, yang penting durasinya paling lama itu adalah 4 menit. Nah, yang akan Ibu nilai adalah selain kreativitas video saudara, juga konten informasi yang saudara berikan. Ya, jadi kontennya jangan terlalu ini menyusahkan atau susah untuk dipahami gitu. Ya, karena sasaran kita adalah masyarakat awam ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas dengan materi kita? Ya, silakan. Terkait tugas Bu, itu kan kemarin Ibu bilangnya untuk konten yang di situ kan kalau bisa bukan informasi yang udah didapatkan di browser dan label gitu Bu. Cuman kan kalau di HFS kan tetap ada dosis dan beberapa informasi yang udah ada di browser itu tetap ditampilin di video atau gimana Bu?